Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah batas waktu jenuh mantan kepadamu berganti dengan rindu yang tak tertahankan, ya. Jadi ya, hidup itu ada siklusnya, ya. Kalau hari yang kita lalui itu siang terus begitu ya, rasanya capek juga kan. Anda tahu ya, kita yang tinggal di Asia Tenggara itu harus bersyukur ya. Kita punya atau dikaruniai Allah sistem waktu yang seimbang ya. 12 jam siang, kemudian 12 jam malam. Anda bisa lihat orang di Amerika atau di benua Eropa pada musim dingin ya, itu mereka punya matahari yang sangat sedikit. Tetapi ada kalanya musim berganti, itu waktu malamnya yang sangat sedikit. Ya, kadang siang harinya bisa sampai belasan jam. Sementara waktu malamnya hanya beberapa jam saja, ya. Nah, jadi kita bersyukur tinggal di Asia Tenggara yang memiliki siklus waktu yang seimbang, sehingga kalau mau puasa itu kalkulasinya enaklah dijalani ya. Nah, begitu juga dengan musim ya. Ada musim penghujan, tapi juga ada musim kemarau. Kalau sepanjang tahun hujan terus, maka yang terjadi kebanjiran di mana-mana. Kalau sepanjang tahun panas terus, kemarau terus, maka terjadi kekeringan di mana-mana. Ya. Jadi memang demikianlah keseimbangan yang Allah ciptakan bagi kita semua, ya, agar ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk memahami berbagai persoalan, termasuk juga memahami karakter manusia. Ya, jadi musim buah-buahan itu juga ada pergantiannya kan? Ada musim mangga, sudah mulai bosan makan mangga, masuk musim rambutan. Bosan masuk musim durian dan seterusnya ya. Nah, mantan juga begitu, seperti halnya hati manusia. Manusia itu kita bisa lihat tuh kalau hari raya Yaumin Nahar, Idul Kurban, orang antri sampai ratusan meter bahkan berkilo-kilometer untuk mendapatkan daging kurban. Padahal makan daging itu ya mungkin 2 hari saja terus menerus, itu tensinya sudah naik, rasanya sudah tidak nyaman, apalagi kalau usia yang di atas 50 tahun ya. Kemudian kita juga bisa melihat ya, orang kalau setiap hari, misal saya hobi baca buku nih, saya baca 1 buku saja terus, paling lama juga sebulan bosan ya. Bulan depan cari buku yang lain dengan tema perspektif yang berbeda ya. Nah, jadi manusia itu juga selalu mengalami siklus begitu ya. Tidak mungkin seseorang itu membenci terus, itu tidak mungkin. Ada momentum, ada waktu di mana yang bersangkutan itu juga akan
mengalami yang namanya kerinduan kepada orang yang dia benci. Bagaimana ya kabarnya sekarang? Ya, apa dia sehat atau tidak? Apakah dia juga memikirkan saya atau tidak? Ya, itu alamiah terjadi pada setiap manusia. Nah, oleh karena itu, perpisahan itu bisa dan sering terjadi disebabkan karena faktor yang bernama kejenuhan. Ya, jenuh seperti halnya orang makan daging tadi. Makan daging itu sudah di-create sedemikian hebat. Ya, hari ini dengan bumbu A, besok dengan bumbu B, besoknya lagi dengan bumbu C. Kalau makannya semur setiap hari ya bosan juga. Tapi tetap saja ada batas di mana orang akan mengalami kejenuhan. Pengen makan sayur, ya, pengen makan sayur tanpa ada unsur dagingnya, dan seterusnya tadi. Nah, jadi ya, ketika perpisahan itu disebabkan oleh faktor yang bernama jenuh, maka dia akan mengalami siklus. Ya, pada satu titik dia akan memuncak. Pada puncak inilah biasanya perpisahan akan terjadi. Setelah perpisahan terjadi, berjarak, tidak ada komunikasi, tidak pernah ketemu, ya, dan orang akan kembali ke siklus awal. Di mana, ya, pada saat itu dia sangat mencintai mantannya yang dia tinggalkan. Jadi Anda tanya berapa lama kira-kira mantan akan melewati fase kejenuhannya. Jadi bisa kita ilustrasikan ya. Nah, berapa lama perpisahan yang terjadi antara Anda dengan mantan ya. Jadi misal Anda sudah berpisah dengan dia selama 6 bulan. Maaf ya, proses perpisahan menuju perpisahannya sekitar 6 bulan. Ya, nah, dulu dia dengan rasa yang seperti ini ya, dia mencintai Anda. Kemudian dia mencapai titik jenuh, setelah itu berpisah. Ya, dan pada akhirnya dia akan kembali lagi kepada titik cinta. Nah, ya, awalnya dia berada pada titik cinta, kangen, selalu pengen ketemu, selalu pengen bersama. Pada akhirnya bosan sendiri karena bertengkar terus, berantem terus ya, ketemu terus dan seterusnya. Akhirnya mencapai puncak kejenuhan. Anda bisa hitung berapa lama proses Anda dan mantan hingga mencapai titik kejenuhan tertinggi ini. Ya. Oke ya, bisa dilihat ya. Nah, kalau waktu yang dibutuhkan 6 bulan, maka mantan juga akan kembali ya melewati batas waktu kejenuhannya sekitar 6 bulan waktu yang dia butuhkan hingga dia kangen kembali ya, tumbuh cintanya kembali dan seterusnya. Ya, oke. Semoga kelihatan ya. Jadi kurang lebih begitulah. Kapan mantan akan kembali merindukan Anda? Ya Anda hitung saja. Prosesnya dari awal Anda bersama dia sampai dia mencapai kejenuhan tadi. Ya, kalau tidak Anda intervensi, Anda tidak ngoyak-ngoyak dia, ya, tidak mengganggu dia, nah dia akan langsung turun. Tapi kalau Anda ganggu terus, maka kurvanya akan naik lagi. Jadi lebih lama lagi nanti. Ya, jadi biarkan saja dia dulu
sekarang untuk menyelesaikan perasaan jenuh di dalam dirinya sendiri, karena waktu yang akan menyelesaikan itu. Ya, nah, sifat manusia jenuh itu memang sesuatu yang alamiah. Karena itu di dalam sebuah hadis dijelaskan, inna likulli amalin syiratan summa fatratan. Setiap amal itu ada masa semangat dan ada masa malasnya. Ya, jadi ada masa di mana kita sangat bersemangat untuk mengerjakan sesuatu, tetapi juga ada fase di mana kita mengalami rasa malas dan kejenuhan. Ya, nah, karena itu lanjutkan hidup Anda, terus berdoa, perbaiki diri agar menjadi lebih baik. Ya, insya Allah ya, kalau memang mantan itu jodoh Anda, akan balik sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.